Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai dampak dari sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh penataan ruang yang baik dan buruk. Kali ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Saya Muhammad Dafa Farisya dengan NIM B1A1 21161. Saya Muhammad Farhan dengan NIM B1A1 1211149. saya Alfonso Justisio Yusuf Kurniawan dengan NIM B1A 121173. Dan saya Dimas Farid Adianto dengan NIM B1A1 21165. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang dampak sosial ekonomi akibat dari penataan ruang yang baik dan buruk. Apa saja dampaknya? Mari kita simak. Penataan ruang adalah proses pengaturan pemanfaatan ruang secara serasi, seimbang, dan selaras antara kebutuhan manusia dan lingkungan. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, kualitas hidup, produktivitas, daya saing, keadilan, keberagaman, konservasi, mitigasi, dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Penataan ruang yang baik akan memberikan dampak positif bagi sosial ekonomi masyarakat, seperti penurunan penggunaan mobil dan pengeluaran dana untuk transportasi. Dengan adanya penataan ruang yang memperhatikan aksesibilitas dan konektivitas antara tempat tinggal, tempat kerja, tempat belajar, dan tempat beraktivitas lainnya, maka masyarakat dapat memilih moda transportasi publik atau berjalan kaki yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Peningkatan pejalan kaki dan penggunaan transit dengan adanya penataan ruang yang menyediakan fasilitas pejalan kaki dan transit yang nyaman, aman, dan menarik, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan moda transportasi tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat. Menghidupkan kembali kawasan pusat kota dengan adanya penataan ruang yang mengintegrasikan fungsi-fungsi perkotaan seperti perdagangan, jasa, hiburan, budaya, pendidikan, dan pemerintahan di kawasan pusat kota, maka masyarakat akan lebih banyak berkunjung dan beraktivitas di sana. Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan daya tarik wisata. Peningkatan berdiri sendiri seiring hilang integrasi antara pembangunan kota dengan fungsi di sekelilingnya. Dengan adanya penataan ruang yang mengoptimalkan potensi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya luar, maka masyarakat dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai dampak dari sosial dan ekonomi dari penataan ruang yang baik. Kali ini saya akan menjelaskan kota yang memiliki penataan ruang yang baik di Indonesia. Salah satu kotanya adalah Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang berhasil menerapkan penataan ruang yang baik dengan mengembangkan konsep Smart City. Kota Bandung juga memiliki visi untuk menjadi kota yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam rangka penataan ruang yang baik adalah 1. Membangun taman-taman kota yang multifungsi seperti taman lansia, taman musik, taman film, taman baca, dan taman edukasi. Taman-taman ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga sebagai tempat dalam rekreasi, edukasi, dan sosialisasi bagi masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu membangun jalur sepeda dan pejalan kaki yang nyaman dan aman seperti di Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Merdeka, dan Jalan Cikapundung. Jalur-jalur ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti kendaraan bermotor agar mengurangi kemacetan dan polusi udara, serta meningkatkan kesehatan dan gaya hidup bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi seperti Transmetro Bandung, bus rapid transit atau BRT,
angkutan kota atau angkot, dan kereta api bandara. Sistem transportasi publik ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara tempat tinggal, tempat kerja, tempat belajar, dan tempat beraktivitas lainnya. Selanjutnya adalah membangun pusat-pusat kegiatan perkotaan yang beragam, seperti halnya pusat kreativitas bagi anak muda atau PKAM, pusat inovasi digital atau PID, pusat kebudayaan Sunda atau PKS, dan pusat perdagangan elektronik atau PPE. Pusat-pusat kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kawasan pusat kota dan meningkatkan pendapatan daerah dan daya tarik wisata, serta mengembangkan potensi lokal dan kemandirian masyarakat. Tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai dampak dari sosial dan ekonomi dari penataan ruang yang baik. Kali ini saya akan menjelaskan kota yang memiliki penataan ruang yang baik di Indonesia. Salah satu kotanya adalah Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang berhasil menerapkan penataan ruang yang baik dengan mengembangkan konsep Smart City. Kota Bandung juga memiliki visi untuk menjadi kota yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam rangka penataan ruang yang baik adalah 1. Membangun taman-taman kota yang multifungsi seperti taman lansia, taman musik, taman film, taman baca, dan taman edukasi. Taman-taman ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga sebagai tempat dalam rekreasi, edukasi, dan sosialisasi bagi masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu membangun jalur sepeda dan pejalan kaki yang nyaman dan aman seperti di Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Merdeka, dan Jalan Cikapundung. Jalur-jalur ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti kendaraan bermotor agar mengurangi kemacetan dan polusi udara, serta meningkatkan kesehatan dan gaya hidup bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi seperti Transmetro Bandung, bus rapid transit atau BRT, angkutan kota atau angkot, dan kereta api bandara. Sistem transportasi publik ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara tempat tinggal, tempat kerja, tempat belajar, dan tempat beraktivitas lainnya. Selanjutnya adalah membangun pusat-pusat kegiatan perkotaan yang beragam, seperti halnya pusat kreativitas bagi anak muda atau PKAM, pusat inovasi digital atau PID, pusat kebudayaan Sunda atau PKS, dan pusat perdagangan elektronik atau PPE. Pusat-pusat kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kawasan pusat kota dan meningkatkan pendapatan daerah dan daya tarik wisata, serta mengembangkan potensi lokal dan kemandirian masyarakat. Penataan ruang yang buruk juga dapat memberikan dampak negatif bagi sosial ekonomi masyarakat. Contohnya seperti peningkatan kemacetan dan polusi udara. Dengan adanya penataan ruang yang tidak memperhatikan aksesibilitas dan konektivitas antara tempat tinggal, tempat kerja, tempat belajar, dan tempat beraktivitas lainnya, maka masyarakat akan lebih banyak menggunakan mobil pribadi yang menyebabkan kemacetan dan polusi udara. Hal ini juga dapat menurunkan produktivitas dan kesehatan masyarakat. Contoh yang kedua, penurunan pejalan kaki dan pengguna transit. Dengan adanya penataan ruang yang tidak menyediakan fasilitas pejalan kaki dan transit yang nyaman, aman, dan menarik, maka masyarakat akan lebih enggan untuk menggunakan moda transportasi tersebut. Hal ini juga dapat menurunkan interaksi sosial dan partisipasi masyarakat. Contoh yang ketiga adalah matinya kawasan pusat kota. Dengan adanya penataan ruang yang tidak mengintegrasikan fungsi-fungsi perkotaan di kawasan pusat kota, maka masyarakat akan lebih jarang berkunjung dan beraktivitas di sana. Hal ini juga dapat menurunkan pendapatan masyarakat dan daerah dan daya tarik wisata. Contoh yang
keempat adalah peningkatan kesenjangan sosial ekonomi. Dengan adanya penataan ruang yang tidak memperhatikan keadilan dan keberagaman masyarakat dalam pemanfaatan ruang, maka masyarakat akan mengalami ketimpang dalam akses dan peluang ekonomi. Hal ini juga dapat menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan sosial. Contoh kota yang memiliki penataan ruang yang buruk di Indonesia adalah salah satunya kota Jakarta. Jakarta merupakan salah satu kota yang mengalami penataan ruang yang buruk dengan menghadapi berbagai permasalahan perkotaan. Jakarta memiliki tantangan untuk menjadi kota yang megapolitan, metropolitan, dan metropolis. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penataan ruang yang buruk adalah meluasnya pemukiman kumuh di bantaran sungai, rel kereta api, bawah jembatan, pinggir jalan tol, dan tanah kosong. Pemukiman kumuh ini tidak hanya menimbulkan masalah sanitasi, kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menyebabkan banjir akibat penyumbatan saluran di drainase. Menumpuknya kendaraan bermotor di jalan-jalan utama, simpang-simpang jalan, pintu-pintu tol, dan terminal-terminal bus. Kendaraan bermotor ini tidak hanya menimbulkan masalah kemacetan, lalu lintas, polusi udara, kebisingan, dan stres masyarakat, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi akibat hilangnya waktu produktif, matinya kawasan pusat kota akibat perpindahan fungsi-fungsi perkotaan ke pinggiran kota atau daerah penyangga. Kawasan pusat kota ini tidak hanya menimbulkan masalah kekosongan bangunan-bangunan, gedung, perkantoran, perdagangan, jasa hiburan, budaya, pendidikan, dan pemerintahan, tetapi juga menyebabkan menurunnya pendapatan daerah dan daya tarik wisata. Meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi akibat ketimpangan dalam memanfaatkan ruang antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Kesenjangan sosial ekonomi ini tidak hanya menimbulkan masalah ketidakadilan dan tidak beragaman masyarakat dalam akses dan peluang ekonomi, tetapi juga menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan sosial. Sekian video dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.